Welcome back, Sobat Siput. Jadi hari ini kita akan mengganti tali winch. Kenapa diganti? Karena ini winchnya pakai kawat ya. Kawat itu seling. Nah, itu kurang panjang dan kurang fleksibel. Makanya kita ganti. Diganti dengan senar pancing. Senar pancing itu kayak gini. Ini nggak kelihatan di kamera, mesti gini. Nah, senar pancing ini itu adalah senar pancing PE dari fiber. Ini ukuran berapa saya nggak tahu karena ini saya minta ke kakak saya. Kakak saya itu seneng mancing, jadi ya saya minta aja yang kuat. Kata kakak saya ini cukup kuat kalau buat saya gantung diri dan bunuh diri. Jadi ya menurut saya badan saya gini gede ya, kalau badan saya cukup. Oke, mari kita lakukan. First of all, saya nggak pernah bongkar winch, jadi ya ini kali pertama. Jadi kita harus colorin winchnya dulu. Sekarang colorinnya kita nyalain. Jadi buat kalian semua ya yang pakai winch model yang saya pakai ini ya, atau pakai transmitter ya, atau remote ya, itu kan kebiasaan winchnya ditaruh di channel yang sini lah ya, atau channel yang sini. Nah, kalau saya di sini. Nah, ini sekarang posisi remote-nya nyala, tetapi winch-nya nggak bisa diakses. Kenapa? Karena saya kasih pengaman di sini. Ini ada pengamannya, jadi ini harus on dulu. Nah, bukan hanya itu, saya juga masih buzzer. Jadi kalau winch ini nyala, bunyinya akan seperti ini. Nah, ini bukan efek ya, ini natural ini ya. Jadi kalian akan terganggu dengan bunyi ini karena apa ya? Karena saya sudah korban ngabisin winch itu banyak gara-gara hanya soket yang on tapi kita nggak tahu, dinamonya akhirnya kebakar. Jadi ya maaf gitu ya, jadi tunggu. Sekarang pada pergi semua kameramennya. Gitu. Tali winch ini menurut maha guru saya, dia bilang harusnya ideal di 4 meter 4 meter atau secukupnya roll. Jadi gitu. Jadi kita akan pasang lebih kurang sesuai dengan anjuran Om GL 4 meter up. Jadi nanti akan kita ukur, kita akan pastiin dia 4 meter. Setelah itu baru kita tighten sama winch-nya ini. Untuk masang winch ini awalnya saya mikir perlu diprotolin atau enggak, ternyata perlu. Jadi akan saya protolin sekarang. Cara merotolinnya gampang. Kalau kalian pernah masang, pasti kalian bisa ngelepasin. Oke, kalian tunggu aja. Jadi kalau merotolin winch ini paling gampang. Seharusnya minta tolong temen ya. Kalau ini sulit ini. Oke, jadi ini sekarang sudah diprotoli winch-nya. Nah, ini ada baut, tempat namanya baut kutu. Kalau kata bule-bule yang saya nonton tadi waktu saya belajar, wis kelihatan banget baru belajar. Namanya itu Allen nuts. Saya nggak tahu kenapa namanya Allen. Nggak tahu Allen atau alien. Tapi ya udahlah. Kalau di kita flea nuts. Tahu flea nuts? Enggak. Baut kutu. Oke. Nah, ini kita buka aja. Setelah kita buka, winch itu akan terlepas dengan sendirinya. Konsepnya gitu sih. Beneran bisa gitu apa enggak, saya juga nggak tahu. Coba aja. Namanya juga do it with your own risk. Ternyata harus diputar. Ini challenging ya, jadi harus benar-benar pas. Nah, ini. Yeay, winch kita sudah lepas. Langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan senar
menuju ke lubang yang tadi. Di sini saya butuh yang namanya korek api. Jadi korek api bentuknya itu kayak apa? Bentuknya kayak gini. Jadi ini adalah korek api dengan spesifikasi terbaru ya. Dia sudah nggak diputer, nggak digeret, tapi dia ditekan gitu aja udah bisa. Sudah berapa tahun ya nggak megang korek ini? Oke. Akan kita coba untuk masukin dia. Saya butuh tusuk gigi sama gunting. Nah, ini nggak apa-apa, nggak usah terlalu dramatis gini. Biasa aja sama netizen. Nah, ini adalah guntingnya dan kita rapikan dulu. Dia digunting aja susah loh. Ternyata nggak bisa digunting sob. Saya juga bingung mutusin tali ini gimana. Berarti tali ini bener kuat. Antara guntingnya yang kurang top atau talinya ini. Loh iya. Susah loh, putus. Oke sob, jadi ini harus sabar ya. Jadi kalau nggak sabar nggak bisa ini. Kita pakai tusuk gigi untuk kita masukin pelan-pelan. Proses ini memakan waktu setidaknya 3 hari 3 malam. Untuk puasa? Kalau puasa sebulan Pak. Lama, iya lama. Susah iya. Gampang gimana? Telepon Mas Hafid. Dia itu tembus, masuk, tapi nggak tembus. Jadi kita harus cari cara lain untuk memasukkan ini. Wow. Dia sudah masuk sob. Ada harapan. Jadi kayaknya konten kita kali ini berhasil. Yeay, nice. Jadi ini sudah tembus ya. Ini adalah achievement terbesar saya di dunia RC ya, berhasil memasukkan ini. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita sekarang akan membuat dia itu untuk bertahan. Jadi caranya membuat dia untuk bertahan itu kita bakar dia. Ngawur sih sebenarnya. Nah, ini ya. Karena ini nggak pakai kameramen ya, jadi gini lagi kayak Hansol gitu ya. Ini jadi udah mentol dia. Kok kayak kurang besar sedikit ya. Nanti ditarik bisa ambrol. Disimpul aja. Gimana mau ditiup pakai masker? Nah, ini pentolnya udah lebih besar nih. Jadi sekarang udah bisa ditarik. Nah, ini kuat ini. Tapi kok kayaknya kebesaran nih. Ini bisa ganggu talinya ini. Oke, saya akan potong dan kecilin lagi. Sorry netizen. Kata Om GL itu, jangan dipotong, nanti potong-potong. Kan kita nggak motong ininya ya. Enggak. Kita motong ujungnya, jadi ya gas aja, potong terus. AC tidak berpihak pada saya. Ini ya. Nah, ini kan dia nyangkut. Ding. Masuk, buat masuk. Nah, ini kalau dia nyangkut gini sudah benar. Perlu nggak dikuatin lagi? Nggak perlu, karena dia ada tempat buat screw. Jadi kita putar dia. Nah, begitu kalian menemukan tempat untuk screw in-nya ini, kalian tinggal kencengin lagi. Perlu dikasih Loctite apa enggak? Enggak.
Jadi tips buat kalian dari saya, Wins itu pakai nggak pakai, ya tentu saja kepake. Jadi kalau RC Adventure nggak pakai Wins itu ibarat orang itu kayak makan nggak bayar gitu. Bener ya? Bagaimana cara merawat Wins? Jadi Wins itu perlu dirawat. Karena mobil RC itu kan umumnya itu keluar masuk apa namanya air ya sebut. Jadi keluar masuk air itu kan basah kering kering basah basah lagi kering lagi basah lagi kering lagi, itu kan pasti terjadi. Jadi Wins itu isinya kalau dibuka dia itu ada dinamonya ya. Setelah ada dinamo dia itu juga ada gearbox motor. Wins itu ya dipanasin lah, diputer-puter gitu. Karena apa? Karena nggak semua Wins itu gearnya anti karat. Kalaupun dia anti karat, memang dia itu tidak bisa terkorosi oleh karat, tapi bukan berarti dia tidak bisa tertempelin oleh karat. Kamu itu vaksin, tapi masih bisa kena COVID, ketempelan, betul? Jadi kalau dia ketempelan, Jumat ngomong ketempelan ya. Jadi Wins itu perlu dipakai sehingga bergerak. Kalau dia bergerak itu dia akan menimbulkan gesekan dan membersihkan dirinya sendiri. Jangan sampai Wins itu nggak pernah dinyalain. Ketika dibutuhin malah nyusahin. Tuh, bagus buatnya ya. Otaknya lagi bener hari ini. Makan apa tadi? Makan mau enak tadi. Oke, sekarang kita akan ambil meteran dan mulai counting. Meja ini 1 meter. Mana ada? Ini di layar iPhone kelihatan nggak ya? Oh, di sini kelihatan ya. Kata Om GL 4 meter nggak boleh dipotong, disuruh ngasih tanda. Wangil loh. Wangil itu adalah very hard kalau kata orang Surabaya. Bahasa Jawanya coba apa? Kecang. Bukan. Bahasa Jawanya jangan dicoba apa? Kacang. Salah. Bahasa Jawanya jangan dicoba itu wangil soro. Nah, coba nggak percaya. Kalau ngomong gitu tuh rasanya kayak jadi dokter Tirta ya hari ini. Oke, anggap saja ini 4 meter lah ya di sini ya. Kan nggak ada UGL lah. Oke. Tapi kayaknya masih kurang absurd ya. Gimana nandainnya ya? Itu simpel itu. Simpel itu kita. Ini namanya simbol hidup. Selamat dari Pramuka kawan-kawan. Oke. Terus sectionnya winci. Ditarik. Narik ini 4 meter. Agak effort ya. Produsernya suruh nggak tahu nama. Tanya aja. Nikon 2.4 G itu ya. NTR 1/10 2/4. Oh, 2/4 G. Jadi produser siput hutan itu tanya frekuensi kita 2.4 G apa enggak? 2.4 G. Yang lebih baru kan? Iya. Jadi maksudnya itu gini loh, remote-nya itu 2.4 G. Iya dong. Semua remote juga 2.4 G, tapi ya wajar lah. Jadi kalau zaman dulu itu ya. Zaman dulu itu ada remote yang 27 frekuensi 27F, 18F gitu, enggak pernah tahu. Berarti tak tahu. Iya. Oke. Aduh. Ini
Sorry sob, ngulang-ngulang ini sob. Soalnya nggak rapi. Nggak rapi banget. Bentar ya. Ini yang nggak pakai kita singkirin dulu. Ini gimana tuh ya nanti diketawain orang ini. Ya jadi kita sabar nunggu ya sobat. Kalau bule-bule itu pakai sarung tangan, kita nggak dikasih sarung tangan sih. Oke, kita sudah sampai di 4 meter ya. Jadi kuping saya sekarang agak budak. Tapi rel ini masih cukup muat ya. Jadi kita tambahin 1 meter lagi ya. Oke, tadi kan jadi kita sekarang buka talinya. Wuih, anjay. Kita tambahin 2 meter lagi sob. Jadi totalnya ini 6 meter. Kalau di atas 6 meter, menurut saya sudah terlalu berlebihan ya. 6 meter itu kalau di in the real life ya, berarti 60 meter. Gila ya, 60 meter itu ngalah-ngalahin lapangan bola ya. Hop. Oke, sekarang kita tinggal cari hooknya. Hook yang akan saya pakai itu hooknya warna yang putih, yang nggak pakai snip. Bukan yang ini. Jadi saya akan kembali. Tunggu sebentar. Tomorrow. Oke, jadi I'm back. Kita akan masukin meteran kita. Jadi ini adalah official meteran dari Cipututan. Nice. Jadi saya pakai isolasi bakar. Isolasi bakarnya itu buat apa? Nanti kalian akan tahu. Jadi saya akan rapikan dia lebih kurang 2 cm lah ya. Masukin dia dulu ini. Ini panjangin lagi enak. Figure 8 itu kayak gini loh. Ini namanya figure 8. Jadi ini namanya figure 8. Nggak usah dimajuin, nanti ngezoom sendiri. Iya, mundur lah. Iya. Jadi handphone saya wireless. Jadi ini figure 8. Figure 8 itu punya kelebihan ya. Dia itu akan mengencangkan dirinya sendiri apabila kena tarik. Jadi semakin ditarik ya semakin kuat. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana membuat figure 8 sekecil mungkin ini challenging buat kita. Sedikit sulit emang, tapi ya harus bisa. Kalau nggak bisa nanti ya sedih semua. Ini adalah figure 8 terkecil yang bisa saya buat ya. Jadi figure 8 itu fungsinya akan banyak sekali. Jadi dia akan membantu winch kita itu untuk bisa tertancap dengan baik pakai hook ini. Jadi semakin ditarik, semakin kuat, semakin kena beban, semakin seret. Figure 8 itu biasa dipakai kalau kita rappelling ya. Di karabiner terakhir sebelum masuk ke harness itu harus figure 8. Anak pencinta alam iya. Rata-rata tim Cipututan ini pencinta alam ya. Selain produser itu perusahaan alam. Jangan. Jadi semua itu rata-rata pecinta alam. Backgroundnya senang ke hutan. Nah, ini cukup press saja ya, nggak usah sampai lock. Jadi ini sudah benar. Nah, lalu kita akan potong kelebihan tali kita. Nah, ini butuh bantuan lagi. Nah, sisain segini aja. Jadi dia ada di figurnya. Fungsinya isolasi kabel tadi itu adalah untuk menutup simpul kita biar kayak pabrikan.
Setelah itu baru dipanggang. Nah, winch kita sudah terpasang, jadi ini sudah kuat banget. Tinggal kita retightening alias tarik lagi. Jadi tipsnya masang winch itu harus rapi ya, kiri kanan biar gulungannya itu bisa rapi. Ada. Two 2,000 years later. Oke, jadi that's all for today. Kalian bisa lihat winchnya sudah kepasang rapi, ya. Di dalamnya juga sudah terisi dengan senar pancing ya. Senar pancingnya itu fiber tipenya PE, jadi senar pancing PE. Jadi itu kuat banget. Ya itu kalau para pemancing ya, itu ngomongnya itu senar yang nggak bisa melar ya. Jadi senar itu memang stretchen. Jadi kalau kita lihat itu memang dia itu dari lapisan fiber kecil-kecil digulung kayak tali roti. Oke sob, jadi itulah tadi tips and trick cara menggunakan winch, dan tentu saja untuk perawatannya harus sering dipakai, maju mundur. Dan tentu saja kalau ditanya itu penting apa enggak, winch itu penting banget. Oke, buat kalian semua yang baru nonton, jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, and leave a comment. Kalian boleh tanya apa saja tentang proses pemasangan winch kita kali ini, tipe-tipe winch kita ada lengkap, kalian boleh tanya. Jadi nanti di situ akan kita jawab. Kalaupun kalian mau tanya pertanyaan lain, silakan, karena semua komen pasti akan kita replay dan jawab. Oke sobat, jadi selamat berakhir pekan. Semoga akhir pekan kalian menyenangkan. Dan bye.